Shalom Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pikaris Melki Pintano STH yang melayani di Jemaat GKI Kaharap Gohong. Pada hari ini Jumat 11 April tahun 2025, dalam renungan harian Reset GKI Pulang Pisau, nas firman Tuhan untuk kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 54 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dengan perikop perjanjian damai dengan Sion. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami dengan penuh ucapan syukur atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami selalu dimampukan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menyertai kami sekalian melalui Roh Kudus Tuhan yang dengan setia bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 54 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi di sini saya akan membaca di ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Buat firman Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kejadian-kejadian yang tercatat dalam Alkitab dengan akurat, lengkap dengan periode waktu terjadinya, menunjukkan seberapa kokohnya Tuhan sebagai sumber yang harus kita percaya di atas segala sesuatu. Salah satu contoh adalah kelahiran Tuhan Yesus yang telah dijanjikan sejak zaman nabi-nabi Perjanjian Lama dan terwujud di zaman pemerintahan Herodes. Ada pula banyak nubuatan lain yang telah dan pasti akan terpenuhi. Hari ini, nas hari ini mencerminkan kepastian dari apa yang ditegaskan dalam firman Tuhan. Di tengah situasi global saat ini, Ibu Bapa, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasti sering berada dalam suatu pergumulan dalam kehidupan, dalam halnya keadaan sosial, ekonomi, politik, bahkan kondisi alam terus berubah dan tidak menentu. Hal ini menyebabkan banyak aspek yang menjadi tidak pasti, dengan banyak pelaku ekonomi mengalami kerugian yang menyebabkan dalam kehidupan kita ada berbagai banyak pergumulan yang bisa membuat kita stres dan banyak pikiran dalam kehidupan kita. Dalam dua kondisi yang sangat berbeda ini, di satu sisi Tuhan senantiasa memenuhi janjinya seiring dengan firman-Nya yang pasti. Sementara di sisi lain, dunia tidak dapat memberikan kepastian. Firman hari ini mengingatkan kita bahwa meskipun dunia bergoncang, kasih setia dan perjanjian damai Tuhan kepada kita tetap kokoh. Artinya, apapun yang Tuhan janjikan kepada kita akan tetap digenapinya, tanpa memperdulikan keadaan dunia yang tidak pasti. Oleh karena itu, lebih dari segala sesuatu, kita harus tetap teguh kepada firman Tuhan dan hidup mengikuti petunjuk Roh Kudus sebagai satu-satunya sumber yang pasti
dan terbukti sejak awal. Dengan demikian, kita pasti akan masuk ke dalam perjanjian berkat-Nya yang pasti, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Ibu bapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini yang menguatkan kita, meneguhkan kita, agar kita selalu memiliki kepastian. Karena Tuhan kita tetap teguh, tidak berubah, bisa percaya, dan bisa diandalkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami senantiasa selalu dimampukan, dikuatkan, diteguhkan dalam kami menjalani kehidupan, terlebih seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami dapat bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa memberi kami suatu pengharapan atas betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun dalam banyak hal yang kami jalani dalam kehidupan ini, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa kami. Terkhusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Bethesda Hanjak Maju. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menyertai kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sana. Entah dalam pekerjaan, usaha, rencana, harapan yang mereka jalani, dan seluruh aktivitas kehidupan. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, biarlah mereka selalu takut akan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati bersama-sama Jemaat GKI Hanjak Maju. Biarlah Tuhan memberkati mereka, agar mereka selalu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai, biarlah kasih Tuhan memberkati kehidupan mereka. Pendeta, pikaris, penetua, diakon yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka, jemaat dan para pekerja Tuhan dalam gereja selalu diberikan kesehatan, kekuatan, agar mereka selalu dimampukan menjalankan tugas tanggung jawab mereka, terlebih memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian dimanapun kami berada. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah seru dan doa kami yang kami akhiri hanya dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.